Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfarizi Satria Gautama dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya mengenai teks eksposisi. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian teks eksposisi menurut para ahli, struktur teks eksposisi, kaidah kebahasaan teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, terus langkah-langkah teks eksposisi, dan jenis-jenis teks eksposisi. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian teks eksposisi menurut para ahli. Itu ada 5 yang saya temukan pada artikel-artikel yang saya cari. Yang pertama yaitu menurut Kraft. Menurut Kraft, teks eksposisi itu berbentuk wacana yang bertujuan untuk meningkatkan atau memperluas pengetahuan para pembaca. Yang kedua yaitu menurut Al-Wasilah. Menurut Al-Wasilah, teks eksposisi ini bertujuan untuk mengajar atau mendidik atau mengevaluasi suatu persoalan. Yang ketiga yaitu menurut Nasution. Menurut Nasution, itu intinya hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Al-Wasilah. Namun, jika menurut Nasution ini itu tidak bersifat memaksa agar si pembaca ini mau mengikuti apa yang dikatakan oleh si penulis. Yang keempat yaitu Alex Sobur. Menurut Alex Sobur, teks eksposisi merupakan teks yang ditermisikan oleh si penulis untuk para pembaca yang diberikan menggunakan kode-kode tertentu. Yang kelima yaitu menurut Erianto. Menurut Erianto, teks eksposisi itu hampir sama dengan wacana. Namun kalau teks itu berbentuk tulisan, jika wacana berbentuk lisan ataupun tertulis. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ini ada 3, yaitu tesis, argumentasi, dan kaidah penegasan ulang. Tesis yaitu bagian awal dari teks eksposisi. Kalau argumentasi adalah bagian yang isinya biasanya itu berisi tentang pembelaan yang terdapat pada isi teks eksposisi tersebut. Yang terakhir ini adalah penegasan ulang. Penegasan ulang biasanya berisi menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh penulis. Nah, biasanya ditambahkan rekomendasi atau saran-saran gitu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Menurut artikel yang saya temukan, itu kaidah kebahasaan teks eksposisi ada 6, yaitu ada kata istilah, terus kata sifat atau adjektiva, afiksasi, kata verbal, kata leksikal, dan yang terakhir itu pronomina. Selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi itu ada 6 kalau nggak salah, bentar saya hitung. Berbentuk informatif,
berdasarkan fakta. Terus biasanya menggunakan kata baku. Terus biasanya itu menjawab apa, di mana, bagaimana, mengapa, siapa, pokoknya yang berhubungan dengan 5W1H. Lalu bersifat mengajak, dan yang terakhir ini tak memihak. Oke. Lalu selanjutnya ada juga jenis-jenis teks eksposisi. Jenis-jenis teks eksposisi sendiri itu ada 8, yaitu ada teks eksposisi ilustrasi, teks eksposisi berita, teks eksposisi definisi, teks eksposisi perbandingan, teks eksposisi analisis, teks eksposisi pertentangan, teks eksposisi analisis, dan yang terakhir ini teks eksposisi laporan. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan ketika membuat teks eksposisi. Nah, yang pertama menentukan tema. Yang kedua menentukan tujuan keterangan. Yang ketiga itu mengumpulkan data. Yang keempat yaitu menyusun kerangka karangan. Yang kelima itu mengembangkan kerangka karangan menjadi suatu karangan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.